sore. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Mandalika, Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat, Fakultas Pendidikan dan Psikologis, semester 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan media pembelajaran yang saya buat. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin penting dari pengenalan lingkungan terhadap anak usia dini. Poin yang pertama yaitu apa sih pengertian lingkungan hidup? Yang kedua, apa sih pengertian pengenalan lingkungan hidup terhadap anak usia dini? Yang ketiga, apa sih jenis-jenis lingkungan hidup itu? Yang keempat, fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, media apa yang akan saya gunakan seketika menyampaikan materi tersebut. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, baik itu sumber daya energi, keadaan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Itulah pengertian lingkungan hidup. Poin yang kedua yaitu pengertian pengenalan lingkungan hidup terhadap anak usia dini. Pengertian pengenalan lingkungan terhadap anak usia dini adalah salah satu komponen dalam bahan pembelajaran anak usia dini, yang dimana yang bertujuan supaya anak-anak bisa memahami atau beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakatnya. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis lingkungan hidup. Jenis-jenis lingkungan hidup itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, adanya lingkungan hidup alami. Yang kedua, adanya lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup alami yaitu lingkungan yang terdiri dari unsur biotik, unsur abiotik, unsur organisme kecil, yang dimana lingkungan ini terbentuk karena proses alam itu sendiri tanpa adanya campur tangan manusia. Lingkungan hidup alami ini dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan hidup di air, lingkungan hidup di darat. Lingkungan hidup di air contohnya seperti adanya danau, adanya laut, dan adanya sungai. Dan lingkungan hidup di darat yaitu contohnya adanya pegunungan, adanya hutan, dan adanya bukit-bukit. Lingkungan hidup buatan itu adalah yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan menggunakan alat-alat elektronik yang sederhana maupun modern, di mana di sini manusia sengaja membuat alam itu sendiri. Contohnya seperti adanya jalan raya, adanya industri, adanya tambak, adanya tenaga pembangkit listrik, adanya sawah, adanya sekolah. Itulah contoh lingkungan alam buatan. Kita lanjut saja ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang fungsi lingkungan hidup. Di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup yang pertama yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan makanan. Fungsi lingkungan hidup yang kedua yaitu sebagai tempat beraktivitasnya manusia. Fungsi lingkungan hidup yang ketiga yaitu sebagai tempat tinggalnya manusia. Itulah fungsi-fungsi lingkungan hidup. Adapun poin yang terakhir atau poin yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang media apa yang akan saya gunakan dalam menyampaikan materi tersebut. Sini saya akan menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan audio visual. Mengapa saya mengambil pembelajaran dengan menggunakan audio visual? Supaya saya bisa menyampaikan materi dengan memberikan contoh atau gambar-gambar terkait dengan yang mana sih namanya lingkungan alam buatan, yang mana sih yang termasuk dengan lingkungan alam alami, supaya anak-anak cepat memahami yang ini yang namanya lingkungan alam buatan, yang ini namanya lingkungan alam alami. Jadi anak-anak lebih cepat memahami lingkungan tersebut. Dan yang kedua, saya akan menggunakan media pembelajaran dengan cara mengajak anak-anak tersebut belajar langsung ke lokasi tersebut, seperti mengajak anak-anak ke kebun
kebun-kebun sayur supaya anak-anak bisa membedakan mana sih contoh sayur-sayuran, apa sih nama sayuran ini, dan supaya anak-anak bisa memahami sayuran yang mana yang akan dipetik, yang boleh dipetik atau yang belum saatnya dipetik. Mungkin saya akan menampilkan sebuah contoh video atau praktik anak-anak PAUD dalam melakukan pembelajaran lingkungan.